Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Salih Al-Bassam ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina amin, berkata di dalam kitab beliau Taysirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, Al-Muamalat, Muamalah. Taqdim, pendahuluan. Al-Islamu dinun wa daulah. Islam adalah agama dan negara. Fakama bayyana alaqatal abdi bi rabbih, maka sebagaimana Islam menjelaskan hubungan hamba dengan Rabbnya, wattisalahu bihi, menjelaskan keterkaitan hamba dengan Rabbnya, wa adabahu ma'ahu, menjelaskan adab-adab hamba kepada Rabbnya, bayyana anwa'at tasarrufat, maka Islam menjelaskan berbagai macam perilaku muamalah minal bai'i wat ta'jiri wal musyarakat, di antaranya jual beli, sewa menyewa, syarikah, wal uqudil khairiyati minal awqafi wal wasaya wal hadaya. Di antaranya akad-akad khairiyah, akad-akad yang bersifat kebaikan, yaitu wakaf-wakaf, wasiat-wasiat, dan hadiah-hadiah. Kama bayyana ahkaman nikahi, sebagaimana Islam menjelaskan hukum-hukum pernikahan, wal alaqatiz zawjiyyati, sebagaimana Islam menjelaskan hubungan-hubungan suami istri, minasyuruti wal ishrati wan nafaqati wal furqatiz zawjiyyah, di antaranya syarat-syarat pergaulan, nafkah-nafkah, perpisahan setelah menikah, wa adabiha wa ahkamiha wal idadi wa muta'alliqatiha, adab-adabnya, hukum-hukumnya, idah-idah beserta perkara-perkara yang terkait dengannya. Thumma ma tuhfadhu bihi an-nafsu min uqubatil jinayati kal qisasi wad diyati wal hudud. Kemudian sebagaimana Islam menjelaskan perkara yang dengannya jiwa dijaga, perkara itu adalah hukuman karena melakukan jinayah, melakukan kejahatan, seperti qisas, diyah, denda, dan had, hukuman. Thumma tatbiqa hadhihi al-ahkami wa tanfidhaha min abwabil qada'i wa ahkamih. Kemudian sebagaimana Islam menjelaskan penerapan hukum-hukum ini dan pelaksanaannya, di antaranya adalah perkara-perkara terkait qada
dan hukum-hukum terkait qada, faqad nazzamal alaqati bainan nasi fi aswaqihim wa mazari'ihim wa asfarihim wa buyutihim wa syawari'ihim. Maka Islam mengatur hubungan-hubungan sesama manusia di pasar-pasar mereka, di sawah-sawah mereka, di safar-safar mereka, di rumah-rumah mereka, dan di jalan-jalan mereka. Falam yada' syai'an yahtajuna ilaihi fi syu'unihim illa wa bayyanahu bi'a'dali nizamin wa ahsani tertib. Sehingga Islam tidak membiarkan sesuatu pun yang dibutuhkan oleh manusia terkait urusan-urusan mereka, kecuali Islam menjelaskannya dengan peraturan yang paling adil dan penertiban yang paling baik. Fannasu yahtaju ba'duhum ila ba'din fi hadhil hayatid dunya. Karena manusia sebagian mereka membutuhkan kepada sebagian yang lain di dalam kehidupan dunia ini. Li'annal insana madaniyun bitab'ihi yahtaju ila sahibihi kama anna sahibahu muhtajun ilaih. Karena manusia dengan tabiatnya makhluk yang bersosial, yang membutuhkan kepada manusia yang lain sebagaimana sesungguhnya manusia yang lain butuh kepadanya. Wala budda min qanunin adilin. Mesti ada undang-undang yang adil. Yasunnu lahum turuqal muamalat. Yang mana undang-undang yang adil itu menetapkan untuk manusia cara-cara muamalah. Wa illa halatil fawda wa tafaqama asy-syarr wa asbahat wasailul hayati wasaila lil halaki wad damar. Jika tidak ada undang-undang yang adil yang menetapkan cara-cara muamalah, maka kekacauan terjadi, keburukan merajalela, dan sarana-sarana kehidupan menjadi sarana-sarana kehancuran dan kebinasaan. Wa sannu hadhil qawanini minal hakimil alimi bayanun lima fil islami min raghbatin fil amali wa mahabbatin lil kasbi bi anwa'it tasarrufatil mubahah. Undang-undang yang adil ini ditetapkan oleh Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dan pada hal itu terdapat penjelasan tentang perkara yang ada pada agama Islam, yaitu Islam itu menyukai bekerja dan mencintai mencari penghasilan dengan berbagai macam perilaku-perilaku yang dibolehkan. Hifdhan lin nafs, untuk menjaga jiwa, wa i'maran lil kaun, dan untuk memakmurkan alam semesta. Fahuwa dinul harakati wan nasyati wal amal.
Sehingga agama Islam adalah agama yang penuh dengan gerakan, penuh dengan kerajinan, dan penuh dengan amalan. Yahutsu alaihi wa ya'muru bih. Islam memerintahkan dan menyuruh untuk bergerak, untuk rajin, dan untuk beramal. Wa yaj'aluhu naw'an minal jihadi fi sabilillah wa qisman minal ibadat. Dan Islam menjadikan bergerak, beramal semacam berjihad di jalan Allah, dan termasuk bagian dari ibadah. Yakrahul kasala wal khumula wal ittikala 'alal ghair. Dan Islam membenci kemalasan, pengangguran, dan bersandar kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidaklah memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, fawusulu sa'yi ghairihi ilaihi munafin lidzalik. Sehingga sampainya usaha orang lain kepadanya bertentangan dengan hal itu. Wa fi hadzal istidlali nadhar. Pendalilan ini perlu diteliti. Fa innal ayata innama tadullu ala annahu laisa lil insani illa ma sa'a bi nafsihi. Karena sesungguhnya ayat hanyalah menunjukkan bahwasanya seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan dengan dirinya sendiri. Wa hadza haqqun la khilafa fih. Ini adalah kebenaran yang tidak diperselisihkan. Wa laisa fiha ma yadullu ala annahu la yantafi'u bi sa'yi ghairihi. Dan tidak ada pada ayat perkara yang menunjukkan bahwasannya seseorang tidak mendapatkan manfaat karena usaha orang lain. Idza ahdahu dzalikal ghairu lah. Apabila orang lain itu menghadiahkan usahanya untuknya. Kama annahu laisa lil insani minal mali illa ma huwa fi mulkihi wa tahta yadihi. Sebagaimana sesungguhnya seseorang tidak memiliki dari harta kecuali apa yang ada pada kepemilikannya dan ada pada tangannya. Wala yalzamu min dzalika alla yamlika ma wahabahu lahul ghairu min malihi alladhi yamlikuh. Dan itu tidak mengharuskan dia tidak memiliki sesuatu yang diberikan orang lain kepadanya dari hartanya yang dia miliki. Selesai perkataan Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Maka jika salat telah selesai dilakukan, maka menyebarlah di bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini, beliau berkata, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ.
Maka jika sholat telah selesai dilakukan, maka menyebarlah di bumi. Li talabil makasibi wat tijarat, untuk mencari penghasilan-penghasilan dan untuk melakukan perdagangan-perdagangan. Walamma kana al-ishtighalu fi at-tijarati madhinnatal ghaflati an dzikrillah amara Allah bil iktsari min dzikrih. Dikarenakan menyibukkan diri dengan berdagang diperkirakan bisa melalaikan dari mengingat Allah, maka Allah memerintahkan untuk banyak mengingatnya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkurullaha katsira. Dan ingatlah Allah dengan banyak, ay fi hali qiyamikum wa qu'udikum wa ala junubikum, yaitu ketika kalian berdiri, ketika kalian duduk, dan ketika kalian berbaring. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Fa innal iktsara min dzikrillahi akbaru asbabil falah. Karena sesungguhnya memperbanyak mengingat Allah sebab terbesar keberuntungan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.